Ittaqillah tsumma kunta wa'bi saytal hasanatan duha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan wa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabi amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat ini alhamdulillah kita tetap istiqomah menjalankan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, yaitu sholat maghrib berjamaah, dan kemudian kita bersama-sama untuk belajar mengkaji ilmu yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan ilmu yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari yang berkah ini senantiasa mendapat bimbingan taufik hidayah dan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita apa yang menjadi pembahasan yang sudah kita sampaikan pada Sabtu pekan yang telah lalu, yaitu terkait dengan orang-orang yang dihinakan dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Golongan ataupun kelompok yang direndahkan, yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat jelas adalah mereka dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik, dan juga termasuk mereka orang-orang muslim yang masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar, melakukan berbagai kemaksiatan dan penyimpangan. Maka mereka akan menghadapi apa yang dinamakan hisab yang berat. Bahwasanya nanti manusia memang ada hisab yang ringan dan hisab yang berat. Di saat mereka dikumpulkan nanti di padang mahsyar setelah hari berbangkit pada hari kiamat, setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, yang dimana menandakan itu adalah hari berbangkitnya manusia dari alam barzah, dari alam kubur, maka Allah Ta'ala menyampaikan, menjelaskan, mengkhabarkan dari berbagai banyak ayat bagaimana keadaan orang-orang yang ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur, kemudian menuju tempat mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya mereka akan dikumpulkan semuanya di padang mahsyar, yang dimana tempat itu berkumpulnya seluruh manusia mulai Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya sampai hari kiamat. Dan tidak ada satupun manusia yang terlewatkan untuk tidak dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan. Tujuannya apa? Untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan semasa di dunianya. Kalau bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, semasa hidupnya dia mentaati Allah dan Rasulnya, mempersiapkan bekal hidup di dunia ini dengan berbagai amal-amal kebajikan, maka orang mukmin ini sudah siap untuk menghadapi hari perhitungan, hari hisab. Dan mereka siap untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang mukmin ini pastinya mereka adalah orang-orang yang nanti akan ditolong oleh Allah. Di antaranya mereka yang akan dimudahkan oleh Allah dan mendapatkan syafaat Allah, mendapatkan naungan dari Allah, pertolongan Allah, di antaranya 7 golongan yang kami sampaikan di dalam hadis Imam Bukhari Muslim yang sudah kami sampaikan. Adapun sebaliknya, bagaimana keadaan orang-orang yang kafir, orang-orang yang semasa hidupnya mereka tidak mau patuh, tidak mau nurut, tidak mau taat kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah selalu diabaikan. Apapun yang dilarang oleh Allah mereka selalu langgarnya, mereka menyelisihinya.
Dan mereka juga menyombongkan diri, tidak mau menerima bimbingan, petunjuk, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan apa yang disampaikan oleh Allah dari ayat-ayatnya di dalam firman-Nya itu hanya dongeng, itu hanya cerita-cerita belaka, bukan merupakan kenyataan. Itu anggapan mereka di dunia. Jadi seakan-akan apa yang telah dikhabarkan oleh Allah itu seakan itu hanya cerita. Yang akhirnya ketika mereka akan menghadapi hari hisab, maka apa yang disampaikan oleh Allah di dunia ini, anggapan mereka itu cerita, menjadi kenyataan. Ini menjadi kenyataan sehingga muncul dalam diri mereka penyesalan. Kalau orang Jawa itu jadokno. Ya. Jadi kalau orang itu sudah menyesal, ya apa yang terjadi? Ya itulah yang akan mereka terima. Dari balasan-balasan yang Allah berikan pada mereka berupa siksa azab yang berat yang akan menanti mereka nanti di neraka. Maka para jamaah Bapak Ibu rahimana rahimakumullah azza wa jalla, ada dua ayat yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Hijr, surat yang ke-15, ayat yang kedua dan yang ketiga. Allah menceritakan ihwal keadaan orang-orang yang nanti menyesal di akhirat. Ketika mereka ini digiring di padang mahsyar, mereka akan menghadapi, jelas mereka tahu mereka akan mendapatkan siksaan, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka mereka mengatakan ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur, mereka semuanya mengatakan, semasa hidupnya orang-orang kafir ini mengatakan, Rubbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Seandainya, ini kata-kata orang-orang kafir yang dimana mereka menyesal. Jadi seandainya ketika mereka orang-orang kafir itu ketika di dunianya mereka menjadi orang muslim, ya, menjadi orang muslim. Seandainya mereka di dunia orang-orang kafir itu mereka menjadi orang yang taat kepada Allah, mengikuti aturan Allah di dalam Al-Quran dan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam ajaran Islam, mereka tidak akan menyesal, tidak akan mendapatkan kerugian, kecelakaan dan kebinasaan, dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini kan pernyataan orang-orang kafir ketika mereka sudah dibangkitkan. Itu Bapak Ibu nggih. Jadi di dalam ayat ini diceritakan bahwa orang-orang kafir ini seandainya mereka ketika hidup di dunia menjadi orang muslim, menjadi orang yang betul-betul patuh, taat tunduk kepada syariat Allah, perintah Allah, dan tidak melanggar aturan-aturan Allah, larangan-larangan Allah. Nah, pernyataan ini kan penyesalan di akhirat. Telat, sudah telat. Apa yang mereka lakukan ya sudah tidak bermanfaat dan tidak berguna. Sia-sia, segala apa yang mereka usahakan di dunia itu sia-sia semua. Jadi para jamaah Bapak Ibu, azakumullah ta'ala, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, maka dari situlah Allah mengejek mereka. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal fasawfa ya'lam. Nah, ini diejek sama Allah, dihinakan oleh Allah. Biarkan mereka di dunia. Jadi orang-orang kafir ini, biarkan mereka di dunia. Nah, ini Allah berbicara sekarang. Kalau yang ayat kedua itu Allah membicarakan keadaan di akhirat. Kalau seandainya mereka di dunia mau menjadi orang muslim, maka tentunya mereka akan selamat, mereka akan bahagia, mereka akan terhindar dari siksa api neraka. Nah, kemudian Allah membicarakan keadaan orang-orang kafir semasa hidupnya yang tidak pernah ibadah kepada Allah, tidak pernah sujud, tidak pernah taat, tidak pernah ibadah sholat dan yang lainnya. Darhum wa yakulu, biarkan mereka hidupnya hanya urusan perut. Perhatikan Bapak Ibu, biarkan mereka orang-orang kafir itu mereka hanya
menikmati kehidupan mereka dengan banyak makan. Biarkan mereka makan sepuasnya. Jadi kalau orang-orang kafir itu yang dipikir apa, Bu? Pak? Perut. Makan, makan, makan. Bagaimana saya bisa makan? Bukan bagaimana saya bisa ibadah. Ingat, ini prinsipnya orang kafir ini kata darhum ya'kulu wa tamatta'u. Biarkan mereka makan sepuas-puasnya kata Allah dan mereka bersenang-senang di kehidupan dunia ini. Mereka senang-senang. Mereka bisa foya-foya, mereka bisa menikmati apa yang mereka inginkan. Mereka punya harta, mereka punya fulus, mereka punya cuan. Mereka mau plesir kemanapun, naik pesawat pribadi, jetnya pribadi, kapalnya pribadi, mobilnya pribadi yang mewah. Mereka mau kemana-mana sama Allah silahkan. Mereka menikmati kehidupan dunia ini silahkan. Ketika mereka sudah melalaikan perintah Allah. Ketika mereka sudah meninggalkan aturan-aturan Allah, sama Allah dibombong. Kalau orang bilang itu dibombong sekalian. Darhum ya'kulu wa tamatta'u. Biarkan mereka makan sepuasnya. Mereka mau makan yang harganya restorannya mahal, jutaan. Makan aja ke Singapura, makan aja ke Australia, makan aja ke Amerika, ke Turki dan yang lainnya. Uangnya dihabiskan hanya untuk cari makanan yang enak, hanya untuk memenuhi perut yang keluar jadi kotoran. Dan tidak pernah memikirkan untuk ibadah kepada Allah. Ya. Apalagi mereka mau sedekah, zakat, infak, fisabilillah di jalan Allah. Maka orang-orang kafir tersebut tidak akan pernah berpikir mereka untuk bersedekah, berinfak, ibadah aja mereka nggak mau. Mereka senang, hidupnya senang terus, tamatah. Para ulama mengatakan tamat adalah mereka ingin apapun dikabulkan sama Allah. Jadi orang-orang kafir ini di dunia sekarang ini Pak Bukit, ketika mereka tidak ibadah, usaha mereka sukses. Ini bagian daripada tamatah. Tamatah itu adalah mereka menikmati fasilitas yang Allah berikan yang digunakan untuk maksiat. Itu tamatah. Yang menjadikan mereka lalai untuk ibadah kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang dikasih fasilitas oleh Allah lebih, bisa beli rumah, beli mobil, punya harta yang banyak, punya uang yang banyak di bank, tapi semua harta apapun yang Allah berikan, fasilitas tersebut di dunia ini digunakan untuk hanya foya-foya, digunakan hanya untuk senang-senang. Itu namanya tamatah. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, maka orang yang seperti ini wa yulimul amal fasawfa ya'lam, mereka hanya dilalaikan dengan angan-angan kosong. Anggapan mereka bahwa dengan mereka bersenang-senang di dunia, anggapan mereka nanti mati ya sudah selesai urusannya. Atau seandainya mereka nanti dibangkitkan di alam kubur, mereka akan selamat. Selamat dalam arti bisa membeli neraka dengan harta mereka. Mereka akan menebus siksa Allah ini dengan harta yang mereka miliki. Itu anggapan orang kafir. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini keadaan yang dijelaskan oleh Allah di dunia ini. Bagaimana keadaan orang-orang kafir ini yang mereka tidak mau ibadah taat kepada Allah, itu dikasih fasilitas yang lebih oleh Allah. Jadi kita nggak usah bungul, takjub, heran dengan ada yang orang sukses hidupnya tapi dia lupa ibadah kepada Allah. Dia tidak pernah mengenal Allah. Kenapa? Karena tamatah dibuat mereka bersenang-senang. Itu orang mukmin yang dia rajin ibadah kok malah hidupnya susah. Ya memang oleh Allah diuji supaya nanti dia di akhirat nggak susah. Jadi orang yang paling susah di dunia hidupnya, nanti di akhirat mereka tidak akan pernah merasakan kesusahan. Dan mereka akan merasakan kebahagiaan yang abadi. Orang yang hidupnya
mereka senantiasa senang terus, nikmat terus, mereka akan mengalami kesusahan nanti di akhirat. Jadi para jamaah Bapak Ibu, orang mukmin itu memang kebanyakan dibuat susah. Kenapa? Karena Nabi sendiri mengatakan, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini yang kita tempati sekarang ini adalah penjara bagi kita. Ingat, kata Nabi ya, dalam hadis Imam Muslim. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Dunia yang hari ini kita tempati adalah penjara bagi orang mukmin, penjara bagi kita yang kita menjadi orang beriman, dan surga bagi orang kafir. Maksudnya bagaimana Ustaz? Iya, penjara dalam arti kita ini dikekang nafsu kita. Tidak boleh berbuat ini itu nggak boleh. Kita harus nurut, patuh kepada Allah, aturan-aturan dan perintahnya. Itu kan kita dikekang di penjara. Itu sebagai bentuk kiasan. Jadi orang mukmin jangan sampai sebagaimana keadaan orang kafir yang bebas. Nah, surga itu kan bebas, artinya mau menikmati apa saja bisa dia. Yang penting mengikuti hawa nafsunya, itu orang kafir. Makanya sama Allah, orang kafir itu dikasih kebebasan di dunia sebebas-bebasnya. Kamu mau berbuat apa saja silahkan, kata Allah. Tapi ingat, semua nanti ada balasannya. Jadi para jamaah Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka inilah keadaan yang dimana Allah menyatakan kehidupan orang kafir di dunia. Mereka makan sepuasnya, menikmati fasilitas dunia sepuasnya, tanpa ada beban sedikit pun bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak dibebani syariat. Mereka bisnis, buka warung sampai mulai jam 7 sampai malam. Pernah mikir sholat? Pernah mikir ibadah? Enggak. Yang penting ada dalam pikiran mereka duit, uang fulus. Time is money. Waktu adalah uang. Money is king. Uang adalah kekuasaan raja. Dia bisa berbuat apa saja. Itu prinsipnya orang kafir, seperti itu hidupnya. Jadi tujuan hidupnya adalah apa? Dunia. Beda dengan orang kafir, beda dengan orang yang beriman. Maka kehidupan orang mukmin itu, dunia adalah mazra'atul akhirah, tempat singgah sementara yang nanti dia akan menuju tempat yang paling abadi nanti di akhirat, di surganya Allah. Makanya orang mukmin itu tidak menyia-nyiakan waktu hidupnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sesibuk apapun orang mukmin, dia tetap ingat Allah. Serepot apapun orang mukmin, dia tetap sujud kepada Allah. Sekaya apapun orang mukmin, dia tidak pernah lupa kepada Allah. Itu orang mukmin. Makanya Bapak Ibu, para jamaah dimuliakan oleh Allah, kalau kita membaca ayat, mendengarkan orang membaca Al-Quran, ketika melewati ayat ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang mengaku beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sekali-kali anak-anakmu, keluargamu, hartamu, bisnismu menjadikan kamu lalai untuk ibadah kepada Allah. Ini tanda kasih sayangnya Allah kepada orang beriman. Jadi kita masih diingatkan sama Allah Bapak Ibu nih. Kita sedang repot, kita sedang bisnis, diingatkan sama Allah, jangan kamu lalai. Itu sayangnya Allah kepada kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita pas repot ya, kita sedang sibuk urusi apapun, pertanian kita, perdagangan kita, jual beli kita, urusan keluarga kita, serepot apapun Allah masih mengingatkan kita. Itu tandanya Allah sayang kepada kita. Jangan sampai nanti hidup kita nanti di akhirat itu menyesal selama-lamanya. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita akan lanjutkan pembahasan kita
golongan orang-orang yang dihinakan dan direndahkan oleh Allah nanti pada hari kiamat ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur dan digiring menuju padang mahsyar. Kemarin sudah kita jelaskan, di antaranya adalah mereka akan digiring oleh para malaikat-malaikat Allah yang kejam dan bengis, sangar, dan diperlakukan dengan seburuk-buruk perilaku. Ibaratnya seperti orang yang mungkin ya penjahat kelas kakap, diseret, dipukulin. Ini manusia di dunia seperti itu, diajar. Apalagi nanti bisa pukul, dicambuk, diseret oleh malaikat. Kenapa? Begitu hinanya mereka. Saking hinanya seperti itu. Kemudian mereka juga akan digiring oleh para malaikat-malaikat Allah, dan mereka secara berkelompok-kelompok ya. Ini kelompok orang yang paling jahat, yang jahat sampai yang paling jahat, yang kafir sampai paling kafir, yang dolim sampai paling dolim. Jadi kalau yang di dunia ini berbuat dolim, tapi ada yang kelompok yang paling dolim. Ya, contohnya dolim dia kepada manusia. Dolimnya sekedar mungkin mengganggu, menghina, mengejek, melecehkan. Itu misalkan ya, ini kan dolim. Mengambil hak yang bukan miliknya, mengganggu dan sebagainya. Dan ada yang paling dolim, siapa? Mereka yang suka membantai manusia, seperti yang sekarang viral di televisi itu ya, membantai ajudannya sendiri. Itu yang kelihatan, belum yang nggak kelihatan. Sudah berapa orang dibantai sama dia. Itu sekarang ya. Jadi siapapun mereka yang suka membantai manusia, menghabisi, membunuh. Raja Namrud, Raja Fir'aun, Abdullah bin Ubay bin Salul, Abu Lahab, Abu Jahal, pembesar-pembesar pemimpin, penguasa-penguasa, siapapun mereka yang punya kekuasaan yang digunakan untuk membantai, paling dolim. Yang mereka punya kekuasaan, punya duit, dengan berlaku sewenang-wenang, dikirim mereka. Ini kelompok-kelompok beda-beda ya. Yang dolim paling dolim. Jadi ada kelompoknya Pak Bu, nggak dikumpulkan sama enggak? Iya, ini kelompok nanti seret, diajar sama malaikat, pukulin sama malaikat. Salah, Pak. Itu keadaan nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur. Mereka juga ada yang dikumpulkan dalam keadaan berjalan dengan muka di bawah, kaki di atas. Ma'udzubillah min dzalik. Ya, ini makhluk yang paling hina ini. Ini semasa hidupnya mereka orang yang tidak pernah sujud, meninggalkan sholat, tidak mau zakat, tidak mau belajar agama, tidak mau membantu saudaranya yang membutuhkan pertolongan, suka merendahkan saudaranya, suka membuka aib-aib saudaranya, suka memfitnah, mengadu domba, dan banyak perbuatan-perbuatan dosa mereka. Ini kepala mereka di bawah, kakinya di atas, seret mereka. Alhamdulillah. Ini untuk menunjukkan kehinaan mereka. Dikasih kepala yang begitu sempurna, kenapa tidak digunakan untuk menempelkan dahi mereka di tanah sebagai bentuk perendahan mereka di hadapan Allah, sujud. Tapi kepala ini malah digunakan untuk menghinakan manusia. Kepala ini digunakan untuk banyak berbuat maksiat. Di kepala ini kan banyak ya, anggota-anggota, artinya alat-alat yang sangat vital. Ada mata, ada kuping, ada mulut. Ini kan kepala. Yang seharusnya kepala ini digunakan untuk kebaikan-kebaikan, digunakan untuk maksiat. Maka dicungkir balikan sama Allah, diganti. Yang berjalan nanti itu mereka berjalan dengan kepala mereka, sambil diseret oleh malaikat. Ma'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Itu para jamaah.
Ayatnya sudah kami jelaskan, tidak usah kita jelaskan lagi, tinggal mengulanginya. Yang keempat, mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Buta, bisu, dan tuli. Maksudnya bagaimana ini? Mereka dikumpulkan, digiring menuju padang mahsyar dalam keadaan buta, tuli, dan bisu. Maka para ulama ahli tafsir menjelaskan ayat ini. Kenapa mereka buta? Buta dalam arti semasa hidupnya mereka dikasih kedua mata, tidak digunakan untuk mencari kebenaran, tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang baik, tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah. Tuli, mereka semasa hidupnya telinga mereka tidak digunakan untuk mendengar kebaikan-kebaikan, tidak digunakan untuk mendengar nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh para ulama-ulama dan ustaz-ustaz menyampaikan ayat-ayat Allah. Jadi kita yang hadir di sini para jamaah Bapak, insyaallah bukan termasuk orang yang ditulikan nanti pada hari kiamat. Amin. Kenapa? Karena kita masih punya telinga, kita gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Hari ini Bapak Ibu menjadi saksi bahwa kita menyampaikan ayat-ayat Allah. Bisu, mereka tidak bisa berbicara, berkata. Kenapa? Karena semasa hidup mereka tidak pernah menggunakan mulut mereka untuk berbicara yang baik, menyampaikan kebaikan-kebaikan, mengajak orang untuk ibadah kepada Allah, menasihati orang untuk senantiasa mentaati Allah, dan mencegah orang berbuat maksiat dan dosa. Mulut mereka bisu karena apa? Mereka tahu, tapi ini diam, tidak berbicara. Bahkan sebaliknya mulut ini digunakan untuk bicara-bicara yang kotor, keji, yang mengandung keburukan-keburukan dan dosa. Mulut ini digunakan hanya untuk apa? Mengadu domba, menghina, mengolok-olok, mencaci maki, berkata-kata yang kotor dan yang lainnya. Ini mulut nanti dibisukan sama Allah. Itu para jamaah Bapak. Kemudian mereka juga akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar, yaitu dalam kondisi yang sangat menghinakan. Mereka akan dikumpulkan bersama pemimpin-pemimpin dan teman-teman dekat mereka semasa hidupnya dalam dosa dan maksiat. Jadi para jamaah Bapak Ibu, hidup di dunia ini memang kita tidak lepas dari hubungan sosial. Ingat ya, orang hidup itu pasti bersosial, butuh teman, butuh partner, butuh juga ya teman bicara, teman ngobrol, teman bergaul, teman apa saja. Tapi ingat kata Nabi, selektif. Hati-hati ketika memilih teman. Hati-hati ketika memilih orang yang diajak bicara. Hati-hati ketika mencari teman bergaul. Kalau tidak, pada hari kiamat nanti mereka akan juga dikumpulkan bersama. Yang kita berteman dengan orang yang beriman, yang ahli ibadah, orang yang soleh, yang taat, mereka ya kumpul. Nanti pada hari kiamat dengan orang-orang yang taat juga, yang soleh juga, yang beriman juga. Berkumpul dengan orang yang berilmu juga. Mereka akan ditempatkan tempat yang mulia, yang khusus. Sebaliknya mereka yang semasa hidupnya berkumpul dengan orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang dolim, pelaku maksiat, teman-teman yang mengajak untuk berbuat maksiat kepada Allah. Jadi kata Allah, mereka akan dikumpulkan bersama juga. Orang yang suka membunuh dikumpulkan orang yang membunuh juga. Orang yang berkumpul dengan orang yang suka mabuk, minum khamr, kumpul nanti mereka digiring dengan orang yang tukang mabuk juga. Orang yang berkumpul dengan para penjudi-penjudi, makan riba, tukang zina,
tukang membunuh, mereka juga akan dikumpulkan bersama mereka nanti pada hari kiamat, digiring menuju padang mahsyar. Dan juga mereka yang berkumpul dengan orang-orang yang menyembah selain Allah, menyembah patung, berhala, pohon, dukun, jimat, matahari, bulan, raja, penguasa, mereka akan dikumpulkan bersama mereka, bersama-sama nanti pada hari kiamat di padang mahsyar. Jadi para jamaah nggak usah khawatir, semua ada porsinya nanti. Misalkan di dunia sekarang ini senang dia kumpul dengan Sambo yang terkait dengan pembunuhan, nggak usah khawatir, nanti mereka akan kumpul dengan Sambo juga. Saya jelaskan ini, ya. Kenapa? Karena dia suka dengan orang pembunuh, suka dengan orang suka berbuat dolim dan menipu, mereka akan kumpul dengan mereka juga. Mereka orang yang kumpul dengan orang-orang munafik yang hatinya kafir, benci dengan syariat Islam, tapi tubuhnya, dohirnya seperti Islam. Kumpul bersama mereka, digiring mereka. Oh, jadi kamu pengkhianat agama Allah. Jadi nggak usah khawatir para jamaah. Semuanya ada porsinya. Jadi tinggal kita memilih, kita cari teman, pergaulan, teman ngobrol, siapapun yang kita pilih silahkan, kata Allah. Nanti kalian akan dikumpulkan bersama. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat yang ke-22. Ayat yang ke-38. 37 ya, 37. Ayat yang ke-22, 30 sampai 32, 22 sampai 32. Tapi saya bacakan 2 ayat saja. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Uhsyurul ladzina dzalamu wa aswajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim." Kata Allah ya di dalam surat Asy-Syaffat ini ya, hendaknya mereka ketika diperintahkan malaikat untuk mengumpulkan, menggiring orang-orang yang baru bangkit dalam kubur itu, digiring sama para malaikat, kumpulkan mereka orang-orang yang zalim itu, yang semasa hidupnya mereka telah menentang agama Allah, menentang perintah Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, menyelisih apa yang Allah syariatkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka kumpulkan juga mereka bersama teman-teman dekat mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang-orang yang dulu senengannya jagongan, kalau orang bilang ngobrol ya, dengan para pemabuk, tukang zina, tukang judi, sabung ayam, tukang riba, apapun perbuatan jahat dosa mereka, mereka kumpul lagi nanti di sana digiring. Oh, kok kamu lagi ketemu? Kalau orang bilang gara-gara kamu ini saya masuk neraka nanti, salahmu sendiri. Sudah jelas aku ini salah kok kamu ikutin. Jadi sambil digiring mereka itu sambil menyesal dan sambil mengolok-olok temannya. Gitu Bapak Ibu ya. Begitu juga ini gara-gara kamu saya masuk neraka. Aku milih kamu jadi pemimpin, ternyata kamu tukang tipu-tipu. Kamu telah melanggar aturan Allah, kamu mendolimi rakyat, kamu menipu saya. Salahmu, kamu milih saya. Gak usah khawatir, jadi mereka yang senang dengan pemimpin-pemimpin yang dolim, yang suka tipu-tipu, yang berdusta, mereka akan dikumpulkan bersama nanti. Jadi semua ada porsinya para jamaah itu. Silahkan. Ya, ini ayat Allah ya. Saya sampaikan ini ayat Allah di dalam surat As-Saffat. Yang siapapun mereka senang dengan apa yang mereka cintai di dunia ini, mereka akan kumpul bersama. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka ketika mereka digiring ke dalam neraka, dan saat itulah mereka katakan, malaikat, tunjukkan tempat tinggal mereka adalah neraka jahim. Setelah mereka di padang mahsyar, baru kemudian mereka ditunjukkan, ini loh tempat tinggal kamu, neraka jahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu pernyataan Allah di dalam surat As-Saffat ya, ayat yang ke-22 sampai 32. Nanti dibuka Al-Qur'annya di rumah. Kalau ada tafsirnya dibuka tafsirnya, penjelasannya.
Itu Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan bahwa ayat ini merupakan ayat yang begitu mengerikan bagi orang-orang yang harusnya dia ini pandai dalam memilih teman, pandai dalam bergaul. Jangan sampai salah dia memilih siapapun dia, entah teman atau pemimpin. Kalau sampai dia salah memilih, maka apa yang terjadi? Mereka akan kumpul bersama. Ya, Umar bin Khattab mengatakan, ya tadi, pemabuk dengan pemabuk, zina ya dengan zina, minum khamr, tukang riba makan riba. Mereka yang suka maksiat, yang tidak pernah sholat pun nanti kumpul semuanya. Jadi mereka-mereka yang tidak pernah sholat itu, Bapak Ibu ngedin saya di dunia ini, mereka kumpul bersama. Oh, ini nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah infak, nggak pernah sedekah. Oh, ini suka menghina syariat, ya, suka melecehkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, kumpul semua. Oh, ini yang suka memusuhi ulama, ustaz-ustaz. Oh, ini yang suka membenci orang-orang beriman, kumpul semua. Ya, itu para jamaah. Yang terakhir, kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Silakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu keterangan disampaikan oleh Allah taala bagaimana keadaan orang-orang kafir, musyrik, munafik, zalim yang semasa hidupnya mereka tidak pernah mau tunduk patuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang semasa hidupnya sama dengan mereka, atau mereka dikumpulkan dengan orang-orang yang dulu dicintai, disenangi dan didukung. Sekedar mendukung saja itu sudah nanti sama seperti mereka. Ingat ya, nah itu. Dan kemudian para jamaah yang terakhir dari materi kita, pembahasan kita, yang terakhir adalah ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur. Ketika mereka digiring oleh para malaikat yang mereka orang-orang kafir itu setelah di padang mahsyar mereka dikumpulkan. Dari padang mahsyar saja mereka sudah mendengar gelegar gemuruh api neraka yang begitu marahnya dan murkanya. Jaraknya berapa Bapak Ibu? Seorang ulama ahli tafsir yang bernama Sa'id bin Jubair dan yang lainnya mengatakan 100 tahun jarak antara padang mahsyar menuju neraka itu masih jauh. Itu hanya pendapat Bapak Ibu, ya, pendapat dari para ulama ahli tafsir. Jaraknya 100 tahun ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar dengan tempat tinggal mereka api neraka itu jaraknya 100 tahun. 100 tahun di akhirat ya, bukan di dunia. Itu sudah kedengaran begitu menggelagarnya, begitu gemuruhnya. Letupan panasnya itu luar biasa. Dan neraka itu bisa melihat mereka dari jarak yang begitu jauh. Ustaz, apa neraka itu punya mata kok bisa melihat? Oh, ada. Neraka itu yang makhluk sama sebagaimana manusia, jin bisa melihat dari kejauhan, sebagaimana surga juga Allah berikan penglihatan. Jadi para jamaah Bapak Ibu dimulakan oleh Allah Ta'ala, ketika Allah sampaikan kepada manusia bagaimana keadaan orang-orang kafir ketika mereka digiring di padang mahsyar, dikumpulkan, kemudian mereka dibelenggu dengan rantai, kemudian mereka diseret menuju neraka, itu neraka itu sudah siap untuk menyambut mereka. Tapi sambutannya dengan cara apa? Dengan cara kemarahan yang luar biasa. Coba Bapak Ibu, kalau seandainya ada orang yang melanggar aturan di satu perusahaan, dia disuruh menghadap kepada bosnya, juragannya, dia berkhianat misalkan, tidak amanah, seperti apa marahnya bosnya itu? Mukanya merah, meripatnya menonjol, ya, darahnya mendidih karena dikhianati. Itu manusia.
Seperti itu kalau marah. Bagaimana dengan neraka? Diizinkan oleh Allah neraka untuk marah, murka kepada orang-orang yang semasa hidupnya dia tidak pernah taat dan tunduk kepada Allah. Maka dari sini Allah firmankan di dalam Al-Quran, kalau kita membuka surat Al-Furqan surat 25 ayat 12. Surat 25 ayat 12 Allah menyatakan di dalam kalimatnya, idza ra'atsu min makanin ba'id ya sami'u laha taghayudan wa zafira. Ketika neraka melihat mereka, siapa mereka? Orang-orang kafir, musyrik, munafik dan dolim. Itu dari kejauhan, ya, dari kejauhan. Dilihat. Ketika orang-orang kafir, munafik, musyrik itu mendengar kemarahannya neraka tadi, maka apa yang terjadi? Mereka sudah tertunduk lesu bahwa mereka akan disiksa habis-habisan nanti di neraka. Dihajar habis-habisan. Ini di dalam Al-Quran ya. Maka juga Allah jelaskan di dalam surat Al-Mulk surat yang ke-67. Idza ulqu fiha sami'u laha sa'iqaw ya. Wa hiya tafur. Ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka, setiap kali mereka dilemparkan ke dalam neraka, maka neraka tadi menggelegar, meletup-letup apinya. Bahkan di dalam ayat yang lain, Bapak Ibu ya, saking banyaknya penghuni neraka itu sampai neraka kemudian bisa padam, kemudian sama Allah dihidupkan kembali apinya, dinyalakan kembali, ditingkatkan lagi panasnya, terus seperti itu. Dan itu tidak pernah berhenti. Ya, ini siksaan yang luar biasa yang dihadapi, yang diterima bagi orang-orang yang semasa hidupnya tidak pernah sujud kepada Allah, tidak pernah tunduk taat kepada Allah. Hari-hari mereka bersenang-senang, nggak pernah berpikir mereka. Coba kalau kita membaca ayat Allah, Ustaz ini mengerikan. Iya. Sebelum nanti kita mengerikan di sana, lebih baik kita harus tahu sekarang ini agar nanti kita bahagia di sana. Kenapa? Karena kita mempersiapkan diri kita hari ini untuk menghadapi kematian kita. Jadi saya sampaikan ini kenapa? Supaya kita ini tidak terlena terus-menerus dengan kehidupan dunia. Karena ajal kita ini sangat-sangat dekat sekali. Jangan kita berharap bisa hidup lama, tidak. Jadi kondisi bagaimana orang-orang yang seperti ini akan merasakan bagaimana kemarahan neraka. Sebelum saya tutup, ada satu kisah yang dijelaskan di dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, yang dimana kisah ini dijelaskan dari Abu Wail. Abu Wail ini seorang ulama tabi'in. Ini pernah bercerita, suatu hari kami pernah jalan-jalan bersama sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini seorang ulama ahli tafsir dan juga ulama ahli hadis dari kalangan sahabat Nabi. Jadi ahli tafsir ini ada Abdullah bin Mas'ud, ada juga Abdullah bin Abbas, ada juga Ubay bin Ka'ab. Maka Abdullah bin Mas'ud ini juga membawa ada Rabi bin Husain. Rabi bin Husain ini adalah murid dekat Abdullah bin Mas'ud dan orang yang paling ahli ibadah, ahli sholat ini. Masya Allah, luar biasa tahajudnya Rabi bin Husain ini. Dan orang yang paling takut kepada Allah. Suatu ketika jalan-jalan, ini melewati ada kayak seperti bata yang dibakar itu ya, dimatangkan itu. Setelah dibuat, sudah dibakar dengan api itu ya, kayak tungku itu. Maka di situ ada api yang meletup-letup, saking panasnya ya, karena begitu besarnya tungkuannya itu untuk pembakaran, tempat pembakarannya bata itu ya kalau sekarang itu, atau kayu. Maka saat itu Abdullah bin Mas'ud ini membacakan ayat ini. Idza ra'atsum min makanin ba'id sami'ulah taqulul zafira. Ketika neraka itu melihat mereka orang-orang kafir itu,
Mereka marah, murka betul, ingin siap untuk menghajar mereka di dalamnya dengan siksaan yang bertubi-tubi. Maka Rabi bin Hisam gemetar ya, saking takutnya dengan petikan-petikan gemuruhnya api tadi. Petas. Gemetar langsung pingsan, jatuh. Saking takutnya dengan apa yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi. Akhirnya dibopong sampai ke rumahnya, sampai berjam-jam nggak bangun-bangun, saking takutnya begitu. Itu Rabi bin Husain. Jadi Rabi bin Husain ini adalah seorang tabi'in yang paling takut kepada Allah. Ketika membaca ayat-ayat neraka itu, beliau kadang-kadang pingsan, takut nanti dirinya masuk ke dalam neraka dan dibakar. Sampai seperti itu. Itu kisah yang disampaikan oleh para ulama di dalam tafsir. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, begitulah keadaan bagaimana orang-orang kafir, musyrik, munafik, zalim yang semasa hidupnya mereka tidak pernah memuliakan Allah, memuliakan ayat-ayatnya, dan memuliakan Rasulnya dan sunnah-sunnahnya. Dan orang-orang yang berilmu dan orang-orang beriman, maka mereka akan dihancurkan, dibuat sengsara nanti di akhirat, dan dibinasakan, disiksa dengan siksaan yang berat. Jadi inilah bagaimana gambaran-gambaran yang kami sampaikan. Semoga kita dijauhkan dari siksaan api neraka yang begitu berat ya para jamaah. Amin. Dan yang paling penting adalah kita persiapkan bekal kita dengan amal soleh kita, dengan iman kita, agar kita dijauhkan dari api neraka. Karena jangan sekali-kali kita berpikir nggak apa-apa masuk neraka. Jangan sekali-kali. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan seperti yang di YouTube, ya, ada seorang wanita mengatakannya, nggak apa-apa masuk neraka. Bahkan pesan mungkin kamar neraka, atau mereka pengen mencicipi neraka. Itu orang-orang yang sombong. Padahal siksaan yang paling rendah di dalam neraka nanti adalah yang paling rendah, paling ringan, ketika kaki mereka menginjak tanah api neraka yang pertama kali mendidih otak mereka. Itu yang paling rendah dan paling ringan. Mendidih otak mereka, hancur. Itu yang paling ringan. Bagaimana yang paling berat? Na'udzubillah min dzalik. Tidak bisa dibayangkan. Jadi jangan sekali-kali kita sudah biarkan masuk neraka saya. Ngapain sholat, ngapain puasa, ngapain ngaji, ngapain ibadah. Jangan sekali-kali ya. Kita tidak tahu bagaimana keadaan di sana. Mungkin di sini hanya cerita, mungkin di sini hanya bacaan, tapi nanti di sana akan kenyataan para jamaah. Itu saja kurang lebihnya. Semoga bermanfaat. Kami mohon kepada Allah semoga kita semuanya yang hadir di sini dan semuanya kaum muslimin dijauhkan dari siksa api neraka nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya kita tutup di sini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.